Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang indah ini, perkenankan kami untuk bertemu kalian lewat pembelajaran online. Semoga kalian sehat-sehat semua dan salam untuk orang tua kalian. Pagi hari ini saya Bu Sri Wayuni, pengampu bidang studi PPKN, akan memberikan pembelajaran tentang yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Baiklah, kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat. Pembelajaran pagi hari ini anak-anak, kita akan membahas tentang KD1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sub pokok bahasan meliputi makna hak dan kewajiban warga negara serta pengingkaran kewajiban warga negara. Dan berikut adalah pengertian hak asasi manusia dan warga negara. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Jadi ada sejak kita dilahirkan, bahkan masih dalam kandungan. Sedangkan hak warga negara adalah seperangkat yang melekat dalam diri manusia atau diri kalian sebagai warga negara. Perbedaan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Hak asasi manusia bersifat universal, tidak terpengaruh oleh apapun. Sedangkan warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Jadi, misalnya kalian mempunyai hak misalnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ini merupakan hak asasi manusia. Untuk itu, kita ambil contoh misalnya, setiap warga negara menduduki jabatan. Misalnya kalian ingin menjadi presiden, itu adalah hak kalian. Jadi setiap warga negara, jadi biarpun misalnya orang Arab, orang Cina, selama mereka adalah WNI, maka mereka punya hak untuk menduduki jabatan atau mempunyai hak dalam sebuah negara. Perbedaan kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Kewajiban asasi adalah warga negara yang dimiliki itu dimiliki oleh setiap manusia, terlepas dari segala kedudukannya. Sedangkan kewajiban warga negara itu dibatasi oleh negara. Contoh misalnya, di negara Indonesia, menghormati hak hidup merupakan kewajiban. Jadi kalau kalian misalnya tidak menghargai orang lain, bahkan membunuh, nah berarti kalian tidak melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban kalian sebagai insan yang tinggal dalam sebuah negara berarti melakukan apa yang menjadi perintah atau kewajiban yang kamu lakukan dalam negara di mana kalian tinggal. Hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban. Maksudnya di sini, kalau kalian telah melaksanakan sebuah kewajiban sebagai manusia yang tinggal dalam satu negara, maka kalian akan memperoleh hak. Contoh, misalnya kalian punya kewajiban untuk datang ke SMK 11, memenuhi segala aturannya. Maka kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu ingini dalam sekolah SMK Negeri 11. Misalnya hak untuk mendapat hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban warga negara, yaitu
Contohnya, apabila kalian melaksanakan kewajiban kalian, contoh misalnya dalam SMK Negeri 11 kalian sebagai murid mentaati tata tertib yang diajarkan, maksudnya yang diharuskan untuk kamu penuhi, maka kamu akan mendapatkan hak yang kamu dapatkan. Misalnya rasa nyaman dalam belajar, misalnya mendapatkan nilai prestasi yang bagus karena kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian. Itu adalah hubungan antara hak dan kewajiban. Sekarang, bagaimana bila dikaitkan hak kewajiban tersebut dalam Pancasila? Nah, ternyata di sini Pancasila itu mengatur semua hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur di dalam Pancasila yang nanti kelak akan dijabarkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meliputi nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar yaitu bersifat universal anak-anak, melekat dalam kelangsungan hidup negara, yaitu terdapat di dalam pembukaan UUD 1945. Nilai dasar itu meliputi nilai yang terkandung di dalam nilai-nilai atau sila-sila dalam Pancasila 1 sampai 5. Sedangkan nilai instrumental tadi sudah saya sebut di sebelumnya, yaitu penjabaran dari nilai-nilai dasar 45. Nilai-nilai dasar Pancasila maksud Bu Sri berupa ketentuan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan pada penjelasan hari ini. Sebelumnya saya akan menitik tekankan kesimpulan pada pembahasan pagi hari ini adalah bila mana kewajiban warga negara atau kalian semua tidak kamu lakukan, tetapi kamu menuntut hak, maka kalian dikatakan sebagai warga negara yang mengingkari kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, hak untuk mendapatkan jadi dari penjelasan Bu Sri tadi, manakala kita dikatakan mengingkari atau pengingkaran terhadap kewajiban warga negara, berarti kamu tidak melaksanakan kewajiban, tapi kalian menuntut hak. Misalnya, kalian ingin mendapatkan fasilitas yang bagus, tapi bayar SPP-nya lemot, bahkan sampai 2 tahun misalnya kalian tidak membayar, berarti kalian itu hanya menuntut hak, tapi kalian tidak melakukan kewajiban. Itu pengingkaran. Contoh yang lebih dalam lagi, misalnya pembunuhan, misalnya kalian melakukan misalnya pemukulan terhadap temanmu sampai babak belur. Nah, padahal di dalam hak asasi manusia itu harus mempunyai manusia mempunyai hak mutlak untuk hidup. Nah, ternyata kalian menyiksa. Nah, itu namanya mengingkari kewajiban kalian sebagai warga negara. Jadi, kalian sebagai pelajar, sebagai nanti terjun ke masyarakat, berarti kalian harus melakukan hak dan kewajiban itu seimbang. Baru dikatakan kamu sebagai manusia yang Pancasilais. Jadi kalau itu semua dilakukan oleh warga negara, maka Indonesia itu dapat mencapai tujuan yang kita kehendaki bersama, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian
terus tetap semangat dan sehat selalu bersama keluarga. Jangan lupa wajib pakai masker dan tetap belajar di rumah, dan jangan bergerombol kalau tidak perlu. Terima kasih. Selamat siang.